Selamat pagi, selamat hari Minggu. Hari Minggu ini, hari Minggu pertama bulan Februari, tanggal 7 Februari 2021. Hari ini kita tetap ibadah online. Nggak apa-apa, nggak usah takut, nggak usah sedih. Karena kita tetap bisa memuji nama Tuhan. Kita tetap bisa mendengarkan firman Tuhan. Bener nggak? Yuk, sekarang kita mulai ibadahnya yuk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18, Allah hadir bagi kita. Adik-adik sekolah minggu dari kelas 5-6 remaja Prasidi, kita akan buka kebaktian kita pada pagi hari ini. Semua lipat tangannya, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur dan terima kasih kami ucapkan kehadirat-Mu ya Allah Bapa, atas berkat yang Bapa berikan kepada kami, sehingga kami dapat mengadakan kebaktian kami pada pagi hari ini. Kiranya ya Bapa, ampunkanlah terlebih dahulu dosa dan kesalahan yang kami perbuat, agar kebaktian kami menjadi suci adanya ya Bapa. Bukakanlah hati semua anak-anak gereja, bukakanlah hati kami semuanya, agar kami dapat mengikuti kebaktian ini di dalam kuasa-Mu ya Bapa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur dan terima kasih. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu di Minggu 2 Februari 2021 ini. Ini adalah merupakan minggu pertama di bulan Februari ya adik-adik ya. Baik. Saat ini kakak akan memberitakan kepada kalian, menginformasikan beberapa hal-hal yang perlu kalian perhatikan ya adik-adik ya. Dan kakak harap kalian jangan bosen untuk mendengar setiap informasi yang diberitakan, walaupun terkadang informasi tersebut adalah informasi pengulangan ya adik-adik ya. Karena itu merupakan hal yang senantiasa diingatkan dan diingatkan kembali untuk kalian, agar kalian senantiasa melakukan yang terbaik untuk pelayanan sekolah minggu, melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan pernah malas ya. Tetap semangat, tetap ikuti ibadah dengan baik, dengan rutin,
Karena apa yang kalian tabur itu pula yang akan kalian tuai, ya. Oke, pertama untuk anak-anak sekolah minggu kelas remaja Prasidi, coba tolong dicamkan. Kakak tahu kalian sudah memasuki masa-masa yang remaja, ya, masa-masa yang sesungguhnya sih tanggung, ya, dibilang dewasa enggak, dibilang anak-anak enggak gitu, ya. Tetapi pada akhirnya kalian menjadi malu-malu gitu loh. Kenapa kalian harus males-malesan untuk melakukan absen? Adik-adik tolong ya, itu diperhatikan absensinya. Karena dari absensi itu akan ketahuan seberapa jauh apa yang telah diberitakan oleh kakak-kakaknya, dan seberapa jauh kalian bisa meresapinya begitu. Jadi kalau kalian tidak merespon dengan baik kehadiran kalian, kakak-kakaknya nggak akan tahu begitu, ya. Jadi tolong tetaplah melakukan absensi dengan semangat agar apa yang kita berikan untuk kalian itu juga ada respon dari kalian, begitu, ya. Kedua, kado Natal apakah sudah kalian terima? Bila mana belum, ditunggu saja karena ada beberapa peraturan yang harus kita tahan, ya, karena kemarin ada PSBB kalau nggak salah, ya, jadi tertahan sejenak. Tetapi tak usah khawatir karena itu akan tetap menjadi milik kalian. Oke, lalu ketiga, adik-adik, waktu berjalan begitu cepat, ya, tanpa kita sadari. Ternyata COVID aja udah mau ulang tahun, ya. 15 Maret tuh ulang tahun yang pertama COVID tuh. Semoga stop, jangan lagi ada ulang tahun yang berikutnya. Karena 15 Maret kita terakhir ibadah bertatapan muka, ya. Nah, saat ini kakak mengingatkan kembali adalah untuk tidak lama lagi tentunya kita akan memasuki adik-adik, Jumat Agung dan Paskah. Jauh-jauh hari kakak beritakan nih, kepada semua anak-anak sekolah minggu remaja Prasidi, tolong kalian perhatikan. Kami guru-guru sekolah minggu akan tetap mengadakan kegiatan Paskah, ya. Bentuknya pasti online karena ibadah kita tetap online. Tetapi polanya bagaimana, formatnya bagaimana belum tahu. Tetapi yang jelas akan ada beberapa evaluasi dari pelajaran-pelajaran materi-materi khotbah yang telah diberikan. Jadi kalian, ya, pelajari semua dari zaman setahun yang lalu tuh, ya, sampai hari inilah boleh, ya. Pokoknya sampai terakhir begitu, ya. Terakhir mendekati masa-masa Jumat Agung dan Paskah, ya. Kalian pelajari materi-materi yang ada dan monitor terus, ya, karena akan pasti ada kegiatan-kegiatan yang mendukung ujian Paskah. Apakah itu ujian tulisan atau apa, itu pasti ada. Jadi kakak harapkan kalian bergairah untuk merangkul teman-teman yang lainnya hadir di dalam setiap kebaktian ibadah online. Perhatikan, resapi, simak, baca, pelajari, dan lakukan, ya, agar kalian mengetahui bagaimana sesungguhnya memiliki hubungan yang menyenangkan bersama Tuhan kalian dari sejak kecil, dari sejak sedini mungkin, dari sejak seremaja mungkin. Lakukan itu adik-adik, ya, karena nanti kalian akan rasakan bahwa kita punya Tuhan Allah yang dahsyat dan luar biasa, ya. Begitu adik-adik, informasi dari kakak untuk kita semua, dan kakak harapkan kalian melakukannya dan menjalankannya. Terima kasih adik-adik, ya. Cukup sekian warta sekolah minggu dari kakak. Sampai bertemu minggu depan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Walaupun kebaktian kita melalui online, tapi kita selalu gembira untuk memuji Tuhan. Sekarang kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 36. Hapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah
hanya oleh darah Yesus. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dan punya surga, Allah yang maha baik, Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk penyertaan Tuhan pada kami hingga pada minggu hari ini. Sebentar kami akan belajar firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, membimbing kami, sehingga setiap hal yang kami laksanakan itu turut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati hamba yang akan menyampaikan firman-Mu, agar setiap perkataan itu berasal daripada Roh Kudus-Mu dan menjadi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang diambil dari Lukas 10 ayat 25 sampai dengan ayat ke-37. Abang akan bacakan, adik-adik ikuti dari rumah ya. Lukas 10 ayat 25, orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah itu ia menyiramnya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan judul Orang Samaria yang Murah Hati. Cerita ini diawali oleh ahli Taurat yang berusaha mencobai Tuhan untuk mencari kesalahan dari Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus menjawab dengan sangat luar biasa melalui suatu perumpamaan yang sudah sering kita dengar, yaitu orang Samaria yang murah hati. Kita mau belajar di sini bagaimana orang-orang tersebut berusaha mencari kesalahan Tuhan. Dan ada satu pertanyaan yang begitu menarik untuk kita bahas bersama, yaitu siapakah sesamaku manusia? Pada umumnya kita sebagai manusia seringkali berpikir untuk mengasihi sesama kita, yaitu orang-orang yang baik kepada kita, orang-orang yang memberikan kita keuntungan atau mengasihi kita, atau kita baik kepada orang ketika kita
mengharapkan imbalan dari orang tersebut. Tetapi dalam perumpamaan ini kita melihat ada beberapa tokoh. Yang pertama yaitu imam dan orang Lewi. Mereka ini adalah orang-orang yang dikenal sebagai orang yang baik, di mana tentunya sebagai orang baik, ketika mereka melihat sesuatu yang salah, mereka diharapkan, dan kita berpikir bahwa mereka akan menolong orang-orang yang kekurangan tersebut. Tetapi apa yang terjadi kalau kita baca tadi? Orang tersebut, imam-imam dan orang Lewi tersebut hanya melewati, mereka tidak melakukan apapun. Begitu juga kita melihat ketika ada orang yang terluka, mereka hanya melewatinya dan dari seberang hanya melihat dan mengabaikannya. Hal ini berbeda dengan orang Samaria. Kita tahu bahwa pada zaman itu orang Samaria adalah musuh bebuyutan dari orang Israel. Tetapi ketika orang Samaria ini melihat ada seorang Israel yang jatuh tergeletak, ketika ada seorang Israel yang dirampok dan menderita, dia menolong orang tersebut. Dan bukan hanya menolongnya, orang Samaria tersebut membawa orang yang terluka tersebut ke dalam penginapan, mengobatinya, dan sampai orang Samaria itu memberikan uang kepada pemilik penginapan untuk biaya berobatnya. Nah, dari perumpamaan ini kita dapat belajar bersama, yaitu yang pertama, banyak sekali orang yang tahu dan hafal akan firman Tuhan, tetapi itu tidak berarti orang tersebut menjadi orang yang baik, karena seringkali hatinya itu justru ingin mencobai Tuhan, sama seperti imam-imam tadi, sama seperti orang Lewi tadi. Dia bukan mencari kebenaran, tapi dia ingin mencobai Tuhan dengan bertanya kepada Tuhan. Nah, begitu juga kita. Seringkali kita memiliki motivasi yang salah. Seringkali kita memiliki motivasi yang keliru. Kita tidak sungguh-sungguh mau belajar firman Tuhan, tetapi kita hanya ingin memuaskan hati kita. Kita hanya ingin memuaskan rasa penasaran kita. Atau kadang kita ingin menjebak lawan kita. Kita ingin menjebak musuh-musuh kita dengan pura-pura berbuat baik. Sama seperti orang Lewi tadi, dia hanya berusaha untuk mencari kesalahan. Yang kedua yang ingin kita belajar dari nats ini adalah orang yang hafal firman Tuhan atau kitab suci itu tidak berarti akan merubah karakternya. Dari firman ini kita baca bahwa ahli-ahli Taurat, orang-orang yang menguasai kitab suci ini, mereka begitu hafal ayat-ayat firman Tuhan, mereka bisa mengutip firman-firman Tuhan dengan baik. Tapi apa yang mereka laksanakan? Mereka tidak menerapkannya. Mereka malah berkelit. Dan ketika ditanya Tuhan, mereka justru balik bertanya, siapakah sesamaku manusia? Hal ini tujuannya apa? Untuk membenarkan dirinya. Ketika mereka merasa terpojok, mereka memakai ayat-ayat firman Tuhan untuk membenarkan dirinya. Nah, bisa jadi hal itu juga sama seperti kita. Ketika kita mengalami kesalahan, ketika kita berbuat sesuatu yang salah, seringkali kita memakai firman Tuhan untuk membenarkan diri kita sendiri. Oleh karena itu, kita mau belajar, kita tidak boleh sama seperti orang Lewi maupun orang Farisi tadi. Berikutnya kita juga mau belajar bahwa walaupun kita aktif melayani Tuhan, bukan berarti kita menaati firman Tuhan. Sama seperti ahli Taurat tadi, dia orang terkemuka, dia orang yang terpandang, tapi dia tidak berarti mereka betul-betul melaksanakan akan firman Tuhan. Seringkali juga banyak orang yang terlibat aktif dalam pelayanan. Banyak kali orang yang aktif di gereja, aktif di pelayanan di sekolah minggu, aktif di pelayanan sekolah, tetapi apa? Gaya kehidupan mereka tidak mencerminkan orang-orang yang percaya atau sudah mengikuti Tuhan. Mereka hanya takut untuk dianggap jelek. Mereka hanya terlibat aktif hanya untuk pura-pura supaya bisa dilihat orang baik. Bukan karena ketertarikan diri mereka sendiri, bukan karena rasa tanggung jawab mereka kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu sama seperti orang Lewi tadi, mereka tidak berani mengambil risiko. Mereka justru mencari aman, sehingga mereka seringkali merasa lebih hebat. Seringkali
karena mereka sudah aktif dalam pelayanan Tuhan, mereka juga lupa akan tanggung jawab mereka. Begitu juga adik-adik untuk melaksanakan firman Tuhan ini, bahwa bukan jaminan ketika kita aktif dalam pelayanan, ketika kita aktif melayani Tuhan, bukan berarti jaminan bahwa kita itu telah melaksanakan firman Tuhan. Selanjutnya kita juga mau belajar bagaimana dalam firman ini, bagaimana Tuhan menghendaki kita supaya kita mengasihi sesama, supaya kita bisa mengasihi orang-orang sekitar kita. Sama seperti pertanyaan tadi, siapakah sesamamu manusia? Siapakah sesamaku manusia? Mungkin orang Lewi atau imam-imam itu berharap bahwa Tuhan akan menyebutkan kriteria tertentu akan pertanyaan tersebut. Tetapi di sini Tuhan Yesus justru malah memberikan perumpamaan yang begitu mengejutkan mereka. Bagaimana seorang Samaria, seorang keturunan Yahudi yang sudah berdarah campuran, yang seringkali dihindari oleh orang bangsa Israel. Tetapi ketika mereka melihat ada seseorang yang menderita, mereka memberi pertolongan. Mereka memberikan pertolongan bukan hanya sekedar, tapi pertolongan yang dramas, yang begitu luar biasa, yang justru membuat mereka menjadi tanpa memandang perbedaan. Begitu juga kita bisa belajar dari firman ini bahwa ketika kita ingin menerapkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita, ketika kita ingin mengabarkan kasih Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kita membutuhkan kasih karunia Tuhan untuk kita mampu mengasihi orang lain. Terkadang kita berpikir, aku malas, dia kan orangnya jahat, dia kan bukan temanku. Tapi ketika kita bersama Tuhan, ketika Tuhan menyertai kita, maka kita mampu menunjukkan kasih setia Tuhan kepada orang-orang sekitar kita. Tuhan Yesus juga dalam cerita ini meminta untuk ahli-ahli Taurat meneladani firman Tuhan, meneladani sikap dari orang Samaria tersebut. Sikap yang murah hati, sikap yang mengasihi sesama. Dan kita tidak memandang kepada orang lain. Kita butuh kasih karunia Tuhan untuk kita mampu menunjukkan kasih setia Tuhan kepada orang-orang sekitar. Nah, begitu juga adik-adik, sebagai kita mencontoh Tuhan. Tuhan itu telah mati bagi kita. Tuhan itu telah menebus dosa kita. Tuhan itu telah mengampuni kita. Dia rela berkorban. Dia rela disalibkan untuk menebus dosa kita. Oleh karena itu, sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, respon kita adalah kita menunjukkan kasih setia yang Tuhan telah contohkan kepada orang-orang sekitar. Kita tidak boleh memandang satu dengan yang lain, membuat suatu perbedaan-perbedaan. Oleh karena itu, kita perlu belajar dari firman Tuhan ini, bagaimana kita mau mengasihi sesama. Demikian firman Tuhan hari ini, dan kesimpulannya Abang mau ambil 3 poin kesimpulan dari firman Tuhan hari ini. Pertama adalah, kasih itu adalah sesuatu yang muncul dari hati kita. Kasih itu muncul dari hati kita dan harus keluar dalam bentuk tindakan, bukan hanya dalam mulut atau dalam gaya, tapi hati itu, ketika hati itu menunjukkan kasih, kita menunjukkan dalam bentuk tindakan. Jadi ketika adik-adik kita mau belajar, ketika kita mengasihi orang, hendaknya kita juga mau menunjukkan dalam perbuatan kita, bukan hanya dalam lip service, hanya dalam mulut. Yang kedua, kita juga mau belajar bahwa kasih itu harus bentuk dalam bentuk yang lebih nyata kepada orang lain, kepada sesama. Sama seperti orang Samaria tadi, ketika dia menolong, dia tidak tanggung-tanggung. Ketika dia menolong orang yang dirampok, dia tidak tanggung-tanggung hanya mengobati, tidak, tapi dia memberikan pertolongan yang full dari hatinya, mengobati orang tersebut, membawa ke dalam penginapan, membayari penginapannya, dan malah jika biayanya masih kurang, dia bersedia untuk memberikan biaya tambahan. Nah, contoh itulah yang harus kita teladani. Begitu juga dari firman ini kita mau belajar, terutama saat ini dalam masa COVID ini, bahwa kasih
Tuhan yang telah menebus kita, kita merespon melalui kasih kepada sesama. Kita tidak boleh memandang, agamaku kan berbeda, dia kan bukan orang Batak, tidak boleh. Tetapi sama seperti Tuhan yang telah lebih dahulu mengasihi kita, yang telah lebih dahulu berkorban untuk kita, maka kita juga dalam menolong orang, dalam menunjukkan kasih setia, kita tidak boleh memandang suku, agama, ras, apakah dia tetangga kita, apakah dia musuh kita, tapi kita harus menunjukkan kasih setia kepada orang-orang sekitar dengan penuh kasih, dan itu keluar dari hati kita. Demikian firman Tuhan untuk minggu ini. Semoga firman ini bisa adik-adik pahami, adik-adik ambil contohnya. Kita bisa mencontoh orang Samaria yang menunjukkan kasihnya kepada orang, walaupun orang itu menganggap remeh kepada dia. Demikian firman Tuhan. Kita akan tutup firman Tuhan di dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam surga, terima kasih Bapa, di pagi hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami belajar dari perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Ketika orang Samaria itu Bapa, yang dianggap remeh, yang dianggap lemah, tapi dia menunjukkan kasih kepada orang yang dirampok. Bukan hanya sekedar dia menolong Bapak, tapi dia memberikan dengan pertolongan yang penuh, mengobati orang tersebut, membawanya ke dalam penginapan, dan memberikan biaya pengobatan. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu. Kami percaya Bapak, di masa-masa seperti ini, terutama dalam masa COVID-19, biarlah kami mau belajar menunjukkan kasih setia yang telah Engkau berikan kepada kami, kepada orang sekitar kami. Kami mau mulai mendoakan orang-orang yang mungkin sedang terbaring sakit Bapak. Kami mau memberikan bantuan kami, tenaga kami, maupun bantuan yang lain yang bisa kami berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Bapak. Biarlah juga kami mau belajar supaya kami tidak seperti orang Samaria, tidak sebagai seorang Lewi maupun imam-imam yang hanya pandai berkata-kata, yang hanya pandai untuk menghakimi orang lain. Tapi biarlah kami mau belajar, kami mau melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau Roh Kudus yang selalu menuntun kami dan menyertai kami dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, berkati firman-Mu ini, agar itu menjadi rema, menjadi dasar dalam kehidupan kami, dan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami. Berkati adik-adik yang mungkin masih mengikuti kebaktian online di rumah, Tuhan sertai mereka juga. Berkati juga para guru yang mempersiapkan pelayanan. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya, adik-adik semua? Semoga sehat selalu ya, tetap menjaga kesehatan dan kita semua dijauhkan dari virus corona. Ya, hari ini Abang akan bacakan ayat Mas, biasanya warta sekolah minggu ya, untuk pada hari ini, hari Minggu tanggal 7 Februari tahun 2021. Ayat Mas diambil dari 1 Korintus 9 ayat 16 sampai 23 ya. 1 Korintus 9 ayat 16 sampai 23. Mungkin Abang bacakan 3 ayat, nanti adik-adik lanjutkan ya sampai 23 ya. Oke. Ayat 16-nya. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. 17. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. 18. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil ya. Jadi yang bisa kita ambil adalah kita semua sebagai anak Tuhan dapat memberitakan Injil dimanapun berada. Tidak hanya menyampaikan firman atau apa, tapi memberitakan Injil juga dapat kita
sampaikan melalui sifat dan perilaku kita sehari-hari, bahwa kita dapat memperlihatkan bahwa kita adalah anak Tuhan Yesus, menjadi terang dan menjadi contoh dimanapun berada. Misalnya pun di lingkungan kita sekarang harus menerapkan protokol kesehatan, ya kita menjadi contoh. Kita sampaikan bahwa beginilah sebagai anak Tuhan Yesus, kita menjaga kesehatan dan juga mengingatkan kepada yang lainnya, ya. Dan jika kita bertugas untuk menyampaikan Injil atau sukacita, jangan mengharapkan upah. Itu adalah memang keharusan kita sebagai anak Tuhan Yesus, gitu ya. Abang harapkan dari ayat emas ini dapat kalian baca dan juga dapat kalian laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, oke, sampai di sini yang dapat abang sampaikan. Kiranya kita selalu sehat dalam perlindungan Tuhan dan juga tetap menjaga kesehatan kita. Ya, kita doakan supaya pandemi ini akan segera berakhir. Begitu. Baik. Oke ya. Terima kasih dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman yang tadi disampaikan oleh Abang Charles. Semoga firman yang kita dengar dapat kita mengerti, dapat kita pahami, dan kita mohon pimpinan Roh Kudus agar kita dapat melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik adik-adik, selanjutnya kita akan mengumpulkan persembahan. Seperti biasa, persembahannya taruh di dalam amplop, tulis nama kalian, lalu sampaikan kepada orang tua kalian, nanti akan diberikan kepada Sintua Banjar, lalu akan disampaikan kembali kepada bendahara gereja kita. Baik adik-adik, lagu persembahan kita ambil dari Kidung Jemaat nomor 424 dengan lagu Yesus Meninggikan Daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Adik-adik, kita telah menyelesaikan ibadah kita di pagi hari ini. Sebelum kita kembali beraktivitas, kita akan bersatu di dalam doa. Tuhan, Allah Bapa yang bertada di surga, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan kepada kami sepanjang pagi hari ini. Dari awal kami berkebaktian, kami telah menyanyikan lagu puji-pujian, begitu juga kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah setiap hal yang kami lakukan Bapa itu berkenan kepadamu. Bila puji-pujian yang kami sampaikan itu untuk memuliakan nama-Mu saja Bapa. Begitu juga untuk firman yang telah kami dengar. Bila kami mau belajar seperti orang Samaria, kami mau menunjukkan kasih kami kepada orang-orang sekitar kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mengakhiri kebaktian ini. Kami juga berdoa untuk setiap pelayanan gereja-Mu ini Bapa. Engkau memberkati Amang Pendeta Simanjuntak, Inang Pendeta Jojor,
Begitu juga seluruh para hal dosen tua. Biarlah setiap pelayanan kami semuanya hanya untuk pemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap rencana-rencana para guru sekolah minggu dalam pelayanan sekolah minggu. Kalaupun kami masih melayani melalui online, kami percaya sukacita juga ada di hati adik-adik kami ketika mereka belajar firman Tuhan melalui online. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk adik-adik sekolah minggu, dimanapun mereka berada Bapak. Tuhan urapi mereka, Tuhan sertai mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk adik-adik sekolah minggu dalam pelajaran mereka. Tuhan urapi mereka, Tuhan sertai mereka. Kami yakin dan percaya Bapak, bersama dengan Tuhan, maka adik-adik sekolah minggu dapat tetap melaksanakan proses belajar mengajar dengan baik. Mereka dapat mengerti apa yang diajarkan para guru. Mereka dapat memahami walaupun mereka harus belajar melalui online. Untuk adik-adik sekolah minggu maupun teman-teman kami yang dalam keadaan sakit, Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk orang tua kami. Dalam pekerjaan mereka Tuhan urapi, Tuhan sertai. Kalau mungkin ada pergumulan dalam pekerjaan, Tuhan juga memberkati orang tua kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap rencana negara kami Bapak, Tuhan turut campur dan Tuhan berperkara. Berkati Presiden Jokowi serta seluruh jajarannya untuk setiap keputusan yang dibuat, biarlah semuanya turut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami juga sadar kami masih penuh dosa, kami mohon ampun untuk setiap dosa dan pelanggar kami. Dan Tuhan yang menyertai kami sepanjang minggu ke depan, sehingga kami dapat kembali berkumpul di minggu mendatang, walaupun mungkin masih melalui online. Terima kasih Bapak. Berkati juga setiap rencana penanganan virus COVID-19. Tuhan tahu sudah hampir 1 tahun lebih kami bergumul untuk virus ini, tapi kami yakin dan percaya Tuhan punya rencana indah dan Tuhan akan mengurapi. Terima kasih ya Pak, terbina wukal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Mari sama-sama kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai ketemu lagi di minggu depan melalui online. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.